Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan berbahasa dalam takaran fonologi pada kelas Bahasa Indonesia 18. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yang perubahan fonem. Perubahan bunyi fonem pada bahasa disebabkan oleh banyak faktor. Kontaminasi dari bahasa daerah dan bahasa asing juga dapat mempengaruhi perubahan pelafalan fonem yang dituturkan oleh penutur. Pada konteks tertentu, hal ini dapat menyebabkan perubahan makna. Merah bila diartikan merah, maka artinya warna. Namun jika dilafalkan dengan merah bermakna paras. Selanjutnya ada penghilangan fonem. Penghilangan fonem merupakan wujud dari penghematan bahasa secara fonologis. Dalam semua bahasa di dunia, penutur-penutur berusaha untuk menghemat tenaga dalam pemakaian bahasa dan memperpendek tuturan-tuturannya sejauh hal itu untuk tidak menghambat komunikasi dan tidak bertentangan dengan budaya tempat bahasa tersebut. Dipakai sifat hemat itu dalam bahasa lazim disebut ekonomi bahasa. Menurut Verhaar 2006 dan Muslih 2008 menyebut ekonomi bahasa dengan istilah zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Soleha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa tataran morfologi. Morfologi sendiri memiliki pengertian yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk-bentuk bahasa terkecil atau morfem dan kata serta proses pembentukannya. Dalam proses morfologi, morfem adalah suatu kajian terkecil dan kata menjadi satuan kajian terbesar. Morfem adalah suatu kebahasaan terkecil yang dibentuk dari deretan fenom yang dapat membangun struktur dan makna gramatikal tertentu. Sementara itu kata disikapi sebagai bentukan dari morfem yang sudah memiliki makna. Proses pembentukan morfem dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu yang pertama afiksasi atau pengimbuhan, yang kedua reduplikasi atau pengulangan, dan yang ketiga komposisi atau penggabungan. Dalam ketiga proses pembentukan morfem itulah biasanya ditemukan fenomena kesalahan berbahasa atau tataran morfologi. Selain itu, kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi juga dapat terjadi dalam bidang kata atau kategori kata. Kesalahan yang pertama itu kesalahan berbahasa dalam afiksasi. Afiksasi sendiri yaitu proses pengimbuhan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna dan maksud yang berbeda. Berikut ini merupakan kesalahan berbahasa dalam afiksasi, yaitu yang pertama, kesalahan berbahasa karena salah menentukan bentuk dasar. Kesalahan pada kategori ini terjadi karena penulis atau penutur salah dalam menentukan bentuk dasar karena tidak memahami bentuk-bentuk dasar bahasa yang membentuknya. Contohnya, ia bertugas untuk bertanggung jawab pada unit produksi yang ia kelola. Pada contoh kalimat tersebut terdapat kata kelola, yang mana ada orang yang tidak memahami bentuk dasar dari kata tersebut. Orang yang tidak dapat memahami tersebut dapat beranggapan bahwa kelola berasal dari kata lola yang mendapatkan prefiksi ke, padahal kelola adalah sebuah bentuk kata dasar. Yang kedua yaitu fenom yang seharusnya dulu dalam proses afiksasi tidak diluluhkan. Dalam proses afiksasi perlu diketahui bahwa kata dasar yang diawali fenom K, P, T, S akan luluh ketika mendapatkan afiks nasal. Contohnya yaitu guru memerintah siswanya untuk mensapu kelas setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Pada contoh di atas terdapat kesalahan berbahasa karena tidak luluhnya kata dasar yang diawali fenom K, P, T, S setelah mendapatkan dua nasal, yaitu kata memperintah dan mensapu. Jadi perbaikan dari bentuk kalimat tersebut yaitu bu guru memerintah siswanya untuk menyapu kelas setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Dan yang ketiga yaitu fenom yang seharusnya tidak luluh dalam proses afiksasi justru diluluhkan. Terdapat kesalahan berbahasa karena meluluhkan fenom dalam kata dasar yang seharusnya tidak luluh. Seperti yang terdapat contoh berikut yaitu contoh kasus tersebut terjadi karena menurut pelaku korban sering memitnanya. Pada contoh kalimat tersebut terdapat kesalahan pada kata memitnanya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peluluhan
pada kata dasar yang seharusnya tidak luluh. Jadi perbaikannya adalah contoh kasus tersebut terjadi karena menurut pelaku korban sering memfitnahnya. Lalu pada kategori ini juga biasanya juga sering terjadi pada afiksasi yang dilakukan pada kata dasar yang berawalan fenom. Contohnya hampir setiap hari istrinya menyucikan pakaian milik suami dan anak-anaknya. Inilah bukti bahwa ia sangat mencintai keluarganya. Pada contoh kalimat tersebut terdapat kesalahan pada kata menyucikan dan mencintai. Hal ini terjadi karena seharusnya kata dasar yang diawali fenom tidak luluh. Jadi perbaikannya yaitu hampir setiap hari istrinya mencucikan pakaian milik suami dan anak-anaknya. Inilah bukti bahwa ia sangat mencintai keluarganya. Yang kedua yaitu kesalahan berbahasa dan reduplikasi. Reduplikasi memiliki pengertian yaitu proses pengulangan kata. Kesalahan dalam reduplikasi masuk tataran morfologi karena berkaitan dengan pembentukan kata ulang. Yang pertama yaitu kesalahan berbahasa disebabkan kesalahan dalam membentuk bentuk dasar yang diulang. Kesalahan ini terjadi karena penulis atau penutur tidak memahami kaidah pembentukan kata ulang. Contoh dalam kasus perampokan di rumah tanah itu, polisi mengorek-ngorek barang bukti. Pada contoh kalimat tersebut terdapat kata ulang yang mengalami kesalahan dalam pembentukan kata dasar yang diulang, yaitu kata ulang mengorek-korek. Perbaikannya yaitu dalam kasus perampok di rumah tuan tanah itu, polisi mengorek-ngorek barang bukti. Yang kedua yaitu kesalahan pengulangan kata karena bentuk dasar yang tidak tepat. Dalam kesalahan ini, penulis atau penutur melakukan pengulangan yang salah karena bentuk dasar yang dipilih tidak tepat. Contohnya, setelah kejadian itu, tangan-tangan mafia yang tersohor itu juga ikut menjadi tersangka. Pada contoh kalimat tersebut terdapat kata ulang tangan-tangan kanan dibentuk dari bentuk dasar yang tidak tepat. Jadi perbaikannya yaitu setelah kejadian itu, tangan kanan mafia yang tersohor itu juga ikut menjadi tersangka. Lalu yang ketiga yaitu kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari pengulangan yang terlalu panjang. Kadangkala dalam pembentukan kata ulang penulis atau penutur ingin menghindari pengulangan kata yang terlalu panjang dan justru malah mengalami kesalahan berbahasa. Contohnya yaitu wanita karir perlu memikirkan bagaimana memenuhi tugasnya sebagai ibu. Pada contoh tersebut terdapat kata ulang wanita karir yang bentuknya salah. Jadi perbaikannya yaitu wanita karir perlu memikirkan bagaimana memenuhi tugasnya sebagai ibu. Dan yang terakhir yaitu kesalahan berbahasa dalam komposisi. Komposisi itu memiliki pengertian yaitu penggabungan kata atau proses pembentukan kata majemuk. Dalam penggabungan kata terdapat kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Berikut ini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kata majemuk yang seharusnya serangkai tapi tidak ditulis serangkai. Kata majemuk yang ada harus ditulis serangkai dan ada pula yang tidak perlu ditulis serangkai. Terdapat beberapa kaidah penggabungan kata yang seharusnya ditulis serangkai, ya, dan itu sudah diatur dalam UED. Contohnya yaitu di semester ini ia tidak lulus dalam 2 mata kuliah. Pada contoh kalimat tersebut terdapat kata majemuk mata kuliah yang seharusnya ditulis serangkai justru ditulis terpisah. Berikut ini lalu pembenarannya yaitu perbaikannya yaitu di semester ini ia tidak lulus dalam 2 mata kuliah. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu kata majemuk yang seharusnya ditulis terpisah justru dirangkai. Kata majemuk yang seharusnya ditulis terpisah justru dirangkai. Contoh, banyak tetangga yang terjangkit hepatitis dan harus opname di rumah sakit. Pada contoh tersebut terdapat kata majemuk rumah sakit yang ditulis serangkai. Padahal seharusnya kata majemuk tersebut ditulis terpisah. Yaitu perbaikannya banyak tetangganya yang terjangkit hepatitis dan harus diopname di rumah sakit. Yang ketiga yaitu kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang sudah berpadu tidak seluruhnya diulang. Kesalahan ini terjadi karena pengulangan atau reduplikasi kata majemuk yang sudah padu hanya diulang sebagian. Hal ini menyebabkan kepaduannya menjadi hilang. Contohnya yaitu segi segitiga tersebut harus dibuat dengan ukuran yang presisi.
Pada contoh tersebut terdapat kata segi, segitiga yang seharusnya merupakan kata majemuk yang sudah padu. Ketika direpetuplikasi dengan tidak tepat membuat kepaduannya menjadi hilang. Dan yang terakhir itu kesalahan berbahasa karena afiksasi dianggap menyatukan penulisan kata majemuk yang belum padu. Kesalahan ini terjadi karena penulis tidak paham bahwa afiksi yang dilakukan pada kata majemuk yang belum padu ditulis serangkai. Contohnya, belum ada yang bertanggung jawab dalam kejadian itu. Pada contoh tersebut terdapat kesalahan pembentukan kata majemuk bertanggung jawab yang ditulis serangkai karena afiksasi padahal kata majemuknya belum padu. Jadi seharusnya ditulis secara terpisah. Kesalahan berbahasa dalam bidang kata. A. Kesalahan penggunaan preposisi. Yang pertama, kesalahan penggunaan preposisi tunggal dibagi menjadi kesalahan penempatan dan pemilihan. A. Kesalahan penempatan preposisi tunggal. Kesalahan berbahasa dalam kategori kesalahan penempatan preposisi tunggal apabila terdapat kesalahan tempat preposisi sehingga harus berpindah tempat. B. Kesalahan pemilihan preposisi tunggal terjadi apabila terdapat preposisi yang tidak sesuai sehingga harus diganti dengan preposisi yang tepat. Contoh 1, Zulham mengawali karirnya bersama tim kampung halamannya yaitu di Persitet Ternate pada tahun 2006. Contoh 2, ia justru menyelesaikan kuliahnya di bidang akuntansi yaitu di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pada kedua contoh tersebut ditemukan dua penggunaan preposisi yang berdampingan dalam satu kalimat, yaitu kurang tepat digunakan pada contoh 1 dan 2 karena preposisinya tidak dapat digunakan di depan keterangan tempat. Contoh 1, keterangan tempatnya Persitet Ternate dan contoh 2, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oleh karena itu, preposisi yaitu harus dihilangkan karena pemilihannya kurang tepat dan hanya menggunakan preposisi di. 2. Kesalahan penggunaan preposisi majemuk terdapat pada kesalahan pemilihan preposisi yang dikategorikan sebagai kesalahan pemilihan preposisi apabila terdapat preposisi yang tidak sesuai sehingga harus digantikan dengan preposisi yang tepat. B. Kesalahan penggunaan konjungsi. 1. Kesalahan penempatan konjungsi intrakalimat terjadi apabila terdapat kesalahan posisi konjungsi sehingga harus berpindah tempat. Paparan analisis contoh berikut menunjukkan kesalahan penempatan konjungsi intrakalimat dengan contoh 1, dengan gayanya di lapangan hijau membuat dirinya dijuluki Messi-nya Indonesia. Contoh 2, dengan cepat Rooney bergabung dengan tim Everton. Kedua contoh tersebut menunjukkan adanya kesalahan penempatan konjungsi intrakalimat dengan. Konjungsi intrakalimat dengan digunakan untuk menghubungkan kesertaan alat dan perbuatan. Pada contoh 1 dan 2, konjungsi dengan tidak dapat diletakkan pada awal kalimat karena tidak terdapat unsur yang harus digabungkan, sehingga konjungsi dengan dapat dihilangkan. Konjungsi dengan juga tidak dapat diletakkan di depan kata kerja. 2. Kesalahan penggunaan konjungsi antar kalimat. Terdapat kesalahan berbahasa berupa kesalahan penetapan konjungsi. Kesalahan penetapan konjungsi antar kalimat adalah kesalahan letak konjungsi antar kalimat sehingga harus berpindah tempat atau melakukan penghilangan, contohnya sebelum, kemudian memengarinya dengan membawa larinya senjata dan perlengkapan perang lain. Terdapat kesalahan konjungsi antar kalimat sebelum. Pada contoh, penggunaan konjungsi antar kalimat sebelum kurang tepat karena konjungsi tersebut tidak dianjurkan digunakan berdampingan dengan konjungsi kemudian. Oleh karena itu, salah satu konjungsi antar kalimat harus dihilangkan. Konjungsi antar kalimat sebelum digunakan untuk menghubungkan pernyataan peristiwa yang terjadi sebelum klausa keterangan waktu. Kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Sebelumnya, sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang objek bahasannya aspek gramatika, bahasa terkait frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Ramlan 1987, menjelaskan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur frasa dan kalimat. Secara spesifik, sintaksis juga membahas tentang fungsi, kategori, dan peran unsur-unsur pembentuk kalimat. Selain itu, dalam tataran sintaksis, kesalahan berbahasa juga berkaitan dengan kaidah-kaidah kalimat efektif. Menurut Tarigan 1990, kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel.
dalam penelitian Diana tahun 2015 berjudul Kesalahan Berbahasa pada Proposal Kegiatan Ormawa periode 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kategori kesalahan 105. Sintaksis dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesalahan pada frasa dan kalimat. Kesalahan dalam frasa, kategori kesalahan frasa dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu penggunaan preposisi yang tidak tepat. Penggunaan preposisi yang tidak tepat, kesalahan berbahasa tataran frasa, dapat disebabkan oleh penggunaan preposisi yang tidak tepat dalam frasa berkata depan. Yang kedua, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir, kesalahan berbahasa dalam bidang frasa, dapat juga disebabkan oleh penggunaan kata yang berlebihan. Jika diperhatikan dari segi efisiensi bahasa, kesalahan berbahasa seperti ini tidak efektif dan mubazir. Yang ketiga, bentuk respirokal yang salah. Kesalahan bentuk respirokal terjadi pada proposal kegiatan. Bentuk respirokal dapat dihasilkan dengan cara menggunakan kata saling atau dengan kata ulang berimbuhan. Yang keempat yaitu penjamakan yang ganda. Kesalahan penjamakan yang ganda menurut kaidah bentuk jamak bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara pengulangan, menambahkan kata bilangan, menambahkan kata bantu jamak, dan kata ganti orang. Kesalahan dalam kalimat, kategori kesalahan kalimat dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu yang pertama, kesalahan kalimat tidak bersubjek. Suatu kalimat paling sedikit harus terdiri atas subjek dan predikat, kecuali kalimat perintah atau ujaran yang merupakan jawaban pertanyaan. Kalimat yang subjeknya tidak jelas terdapat dalam kalimat rancu, yaitu kalimat yang berpredikat verba aktif transitif di depan subjek terdapat preposisi. Yang kedua, kesalahan kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat atau kalimat buntung. Kalimat tidak bersubjek dan berpredikat ditemukan dalam proposal kegiatan. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kalimat tunggal tidak boleh diawali oleh kata-kata, karena, sehingga, apabila, agar, seperti, kalau, walaupun, jika, dan konjungsi yang lain. Yang ketiga, penggunaan kata tanya yang tidak perlu penggunaan bentuk-bentuk kata tanya dalam kalimat berita, atau bukan kalimat tanya, menyebabkan kalimat tidak baku. Kalimat yang ambigu adalah kegandaan arti kalimat sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami orang lain. Ambiguitas dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya intonasi yang tidak tepat, pemakaian kata yang bersifat polisemi, atau struktur kalimat yang tidak tepat. Yang kelima, kalimat tidak logis. Kalimat tidak logis adalah kalimat yang tidak masuk akal. Hal itu terjadi karena penulis kurang berhati-hati dalam memilih kata. Yang keenam, penggunaan konjungsi yang berlebihan. Kekurang cermatan pemakai bahasa dapat mengakibatkan penggunaan konjungsi yang berlebihan. Hal itu terjadi karena dua kaidah, bahasa bersilang dan bergabung dalam sebuah kalimat. Yang terakhir, penghilangan konjungsi. Pada proposal kegiatan, terdapat gejala penghilangan konjungsi. Pada anak kalimat, penghilangan konjungsi itu tidak menjadikan kalimat 112 tersebut tidak efektif atau tidak baku. Selanjutnya, ada kesalahan berbahasa tatanan semantik. Semantik merupakan ilmu mengenai tentang makna. Semantik sendiri itu mengkaji makna yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam tatanan semantik, kesalahan berbahasa itu ada terjadi beberapa hal, termasuk diksi atau pemilihan kata, hiperkorek, ambiguitas, dan pleonasme. Nah, yang selanjutnya ada pleonasme. Apa itu pleonasme? Jadi, pleonasme merupakan praktik penggunaan unsur-unsur kebahasan secara berlebihan. Ini ada contoh dari pleonasme, tetapi masih banyak orang-orang yang suka membuat ulah dengan alam kita, seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah ke sungai, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi pada kalimat tersebut itu mengandung kalimat pleonasme. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kesalahannya itu karena berbentuk jamak, yang dinyatakan 2 kali kalimat.
atau banyak mengandung makna jamak. Sebaiknya kata benda yang mengikutinya itu tidak perlu dijamakkan kembali dengan perulangan sehingga makna yang disampaikan itu tidak berlebihan. Jadi kalimatnya itu cukup, tetapi masih banyak orang, bukan banyak orang-orang yang suka membuat ulah dengan alam. Kita seperti menebang pohon sembarangan. Nah, contoh yang selanjutnya ada bencana alam tersebut mempunyai berbagai macam jenis bencana. Jadi, pada contoh tersebut itu terdapat penggunaan penanda jamak yang diikuti kata benda bentuk jamak. Jadi, kata berbagai artinya itu sama dengan kata macam jenis. Kata berbagai itu menunjukkan makna jamak. Sebaiknya, dalam kalimat tersebut itu cukup menggunakan kata berbagai jenis macam saja, karena makna yang dimunculkan sudah sangat jelas ya. Maka kalimat yang tepat adalah bencana alam tersebut mempunyai berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor. Yang selanjutnya ada ambiguitas atau menduanya makna. Jadi ambiguitas itu bisa terjadi karena makna yang tepat didapatkan ketika konteks yang melengkapinya itu dibangun dengan baik. Jadi J.J. Sudarma itu pernah mengatakan bahwa setiap kata itu bermakna lebih dari satu. Maksudnya itu dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakai. Nah, yang selanjutnya ada contoh dan perbaikannya. Jadi contohnya sendiri itu yaitu hadiahnya bukan itu saja, pemenang pertama akan mengikuti lomba di antar provinsi yang hadiahnya lebih besar dan mendapatkan bantuan siswa. Jadi pada contoh tersebut itu mengandung kalimat yang ambigu. Karena kata di antar provinsi itu menimbulkan penafsiran yang ganda, yaitu kalimat tersebut agar tidak ambigu atau rancu itu seharusnya di antarnya itu diganti dengan kata antar. Nah, sehingga kalimat perbaikannya itu yaitu hadiahnya bukan itu saja, pemenang pertama yang mengikuti lomba antar provinsi. Jadi bukan di antar provinsi, yang hadiahnya lebih besar dan mendapatkan bantuan siswa penyelidikan yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggera Aisyah Hadiani Gusti dengan NIM 211510501081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan subbab yang berjudul pemilihan diksi. Salah satu pertimbangan penting ketika kita berkomunikasi tentunya adalah pemilihan diksi. Pemilihan diksi sendiri adalah proses pemilihan bentuk kebahasaan yang tepat untuk mengungkapkan ide yang dimaksud. Contoh di atas termasuk kesalahan pencermatan pemilihan makna kata, yaitu pada kata membicarakan. Izinkan saya untuk membaca contohnya. Yang pertama adalah kali ini saya akan membicarakan tentang disnatalis. Sedangkan contoh yang kedua adalah kali ini saya akan membahas tentang disnatalis. Kata membicarakan di contoh yang pertama ini kurang sesuai untuk menyampaikan gagasan pada sebuah teks pidato formal. Menurut KBBI, membicarakan memiliki makna mempercakapkan dan memperkatakan. Agar menjadi kalimat yang baik dan sesuai konteks kalimat, sebaiknya menggunakan kata membahas yang memiliki makna membicarakan, karena dilihat dari kesesuaian kalimat yang disampaikan. Yang kedua adalah tentang kesalahan berbahasa tataran wacana, yaitu tentang ketidakefektifan paragraf karena tidak ada pelesapan. Dengan melakukan pelesapan, paragraf akan menjadi efektif karena kita tidak mengulang-ulang kata pada suatu kalimat penyusunnya. Nah, untuk membangun keefektifan kalimat tersebut, perlu keekonomisan penggunaan bahasa untuk mencapai kepaduan paragraf. Ya, contoh yang pertama adalah kami menerapkan teknologi atap hijau dengan memanfaatkan tanaman sebagai atap rumah. Kami berpikir bahwa teknologi atap hijau dapat mengurangi polusi udara, dan kami lagi juga beranggapan bahwa atap hijau mampu mengurangi dampak pemanasan global. Di sini jelas terlihat bahwa kami diulang 3 kali, sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Contoh kedua adalah penerapan teknologi atap hijau merupakan salah satu bentuk inovasi tersebut dengan memanfaatkan tanaman sebagai atap rumah.
Kami berpikir bahwa teknologi tersebut dapat mengurangi polusi udara. Selain itu, atap hijau juga dianggap mampu mengurangi dampak pemanasan global. Contoh yang kedua, jelas sangat efektif dibanding kalimat pertama karena tidak ada pengulangan kata kami. Selanjutnya adalah kesalahan karena terdapat kalimat sumbang. Nah, ketika terdapat kalimat yang tidak mendukung kalimat utama di dalam sebuah paragraf, kalimat tersebut diistilahkan dengan kalimat sumbang. Untuk itu, kita perlu cermat dalam menyusun kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berisi penjelasan atau ide-ide gagasan yang mendukung ide pokok tersebut. Jadi jika misalkan ada suatu kalimat, nah ide pokok yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu harus saling berhubungan gitu, tidak boleh tidak berhubungan karena nanti akan menjadi kalimat sumbang. Jadi pada suatu paragraf pada kalimat ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat itu harus saling berhubungan dan memiliki makna yang sama. Jika tidak, akan terjadi kalimat. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa dan tataran ejaan dan tanda baca. Bagian 4.7. Sini ejaan dan tanda baca itu terdapat beberapa pengertian dan terdapat beberapa perubahan, yang mana tanda ejaan dan tanda baca merupakan aspek teknis terkait kata-kata tertib dalam bahasa Indonesia, yang mana dalam sejarahnya ini ejaan dan tanda baca telah mengalami 6 kali pergantian, yang dimulai pada tahun 1901 hingga 2015, yang mana untuk tahun 1901-nya itu ejaan Van of Huysen. Untuk yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Swandi. Untuk yang ketiga ejaan baru. Kemudian untuk yang keempat ejaan yang disempurnakan. Kemudian untuk yang kelima penyempurnaan ejaan yang disempurnakan. Dan untuk yang terakhir yang biasa kita singkat WP atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, untuk yang sebab pertama yaitu kesalahan berbahasa tataran ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan 5 contoh, yang mana tiap-tiap 5 contoh itu memiliki kesalahan masing-masing. Yang mana kesalahan pertama yaitu penggunaan huruf kapital, yang mana untuk contoh katanya di sini selaku pengurus Kemafitan KIP Universitas Jember, untuk tanda merahnya artinya kata yang merupakan kata atau kalimat yang salah. Kemudian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak FIB Universitas Jember. Nah, ini untuk contoh kesalahannya, yang mana penggunaan Universitas Jember seharusnya tidak besar semua, yaitu yang seharusnya seperti ini. Ya, untuk U dan J-nya saja yang besar, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, kesalahan penggunaan huruf miring, yang mana RTXN itu seharusnya ditulis miring seperti ini. Hal ini dikarenakan RTXN itu merupakan kalimat bahasa lain atau bahasa ilmiah, yang mana untuk seharusnya ketika itu bukan bahasa Indonesia atau itu merupakan bahasa asing, itu seharusnya ditulis dengan miring seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kesalahan penggunaan penulisan atau penulisan singkatan, yang mana seharusnya segala kecil ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atau SWT-nya itu ditulis besar. Hal ini dikarenakan itu merupakan singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seharusnya SWT itu ditulis besar. Ya, untuk contohnya seperti ini. Nah, untuk contohnya SWT ditulis besar karena merupakan singkatan. Seperti itu. Lalu untuk
selanjutnya yaitu kesalahan penulisan kata depan atau preposisi, yang mana di sini titik akan menyumbangkan kontribusi Jember, kemajuan PGSD Universitas Jember ke arah yang lebih baik. Di sini seharusnya tidak menyambung karena menunjukkan ke suatu arah atau suatu tempat yang mana berbeda dengan tujuan dari kalimat tersebut. Yang mana tujuan dari ke arah ini untuk menunjukkan. Kemudian untuk penulisan yang benar, ke spasi. Untuk penulisan yang benar itu ke spasi arah seperti yang ada di contohnya. Baik, untuk selanjutnya itu kesalahan penulisan kata perimbuhan. Nah, untuk kata perimbuhan di sini harusnya di dan perlukan itu disambung. Hal ini dikarenakan di dan perlukan itu saling berkaitan, yang mana di itu memposisikan tempat dan memposisikan kata, yang mana kata sarana di sini itu sangat diperlukan pada kata sebelumnya. Jadi ketika saat kalimat antara kalimat pertama dan kalimat kedua jika memiliki kata perimbuhan yang saling berhubungan atau tidak menunjukkan tempat, maka kata perimbuhan tersebut seharusnya disambung seperti itu. Untuk contohnya sendiri, diperlukan harus bersambung seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, kesalahan berbahasa tataran tanda baca. Nah, di sini yang pertama harusnya tanda itu digunakan untuk pemariaan dari dua, yang mana akhirnya karena sudah capek memilih, ya kata-kata yakni titik dua kemeja, batik, dan kaos, yang mana seharusnya kata kemeja, batik, dan kaos itu tidak ada tanda titik duanya. Dan untuk selanjutnya, nah untuk tanda hubung sendiri, ini Jember sampai Bali itu tidak untuk menunjukkan kata sambung sampai ke, namun seharusnya untuk penggunaan tanda hubung Jember Bali itu menggunakan tanda hubung dua seperti yang ada di kanan. Ya, untuk yang ketiga atau yang terakhir ini memang ketidaktepatan penggunaan tanda peningkat atau apostrof, yang mana seharusnya penggunaan tanda peningkat atau apostrof ini untuk kata yang hilang atau kata yang tidak ada, di mana Jumat ini bukan tidak